Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Putudianti Paresmitasari dengan NIM 185561094. Di sini saya akan mempresentasikan laporan Application Design Project pada mata kuliah Desain dan Pengujian berpusat pada pengguna. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tidak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Dalam mengelola perusahaan, dilakukan pengawasan yaitu dengan memonitoring daftar absensi kehadiran dari karyawan. Beberapa perusahaan masih menerapkan sistem absensi manual yang dirasa kurang efektif dan kurang efisien dalam pendataan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibangun suatu aplikasi absensi karyawan berbasis website pada perusahaan agar dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan absensi yang ada pada perusahaan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai hasil research user, di mana yang pertama yaitu storyboard. Storyboard merupakan instrumen yang baik untuk ideation. Dalam UX design, storyboard membentuk user journey dan karakter atau persona. Storyboard membantu desainer menghubungkan persona, user stories, dan beberapa penemuan penelitian atau research finding untuk mengembangkan requirements produk. Kombinasi dari gambar dan kata membuat ide yang kompleks menjadi lebih jelas. Storyboard mengandung beberapa elemen yaitu karakter, scale, plot, dan naratif. Dan ini merupakan contoh storyboard dari aplikasi website absensi karyawan, di mana diceritakan di sini yaitu Bianti bekerja pada suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut masih menggunakan sistem absensi manual dengan mengkonfirmasi kehadiran hanya melalui chat group. Kemudian pada suatu hari terdapat salah satu rekan kerja Dianti yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tetapi tetap melakukan absensi kehadiran datang melalui chat group. Nah, hal ini mengakibatkan tugas dalam tim yang sudah direncanakan menjadi terhambat. Lalu dari kejadian tersebut membuat Dianti geram dengan sistem absensi karyawan yang masih manual dan dirasa kurang efektif. Sehingga Dianti membuat sistem absensi karyawan yang lebih efektif dan lebih efisien agar memudahkan dalam pendataan kehadiran karyawan, serta karyawan juga dapat mengajukan izin atau cuti kerja disertai dengan alasan yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Adapun fungsi dari use case diagram antara lain sebagai berikut, yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, kemudian mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses, kemudian sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, di sini sudah terdapat gambar use case diagram dari aplikasi absensi, di mana user dapat melakukan register sebelum login, kemudian user dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian user dapat melakukan absensi, baik itu absensi datang maupun absensi pulang, kemudian dapat melihat riwayat absensi, kemudian dapat mengedit data pribadi, kemudian mengajukan izin cuti, dan dapat melihat riwayat izin atau cuti. Kemudian user juga dapat melihat riwayat izin atau cuti dari semua karyawan. Selanjutnya persona. Persona adalah representasi konkret dari berbagai jenis orang yang dirancang untuk sistem atau layanan yang akan dibangun. Persona adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikannya yang menjadi target user yang didapatkan dari hasil penelitian tentang user yang sesuai target. Dalam persona sendiri itu terdapat beberapa minimal komponen seperti nama lengkap, kemudian foto, kemudian usia dari pengguna, kemudian alamat, pekerjaan, goals yaitu atau harapan atau tujuan dari pengguna terhadap aplikasi atau sistem yang akan dibangun, kemudian gain point yaitu perilaku positif yang dimiliki pengguna, kemudian pain point perilaku negatif yang dimiliki pengguna. Nah, ini merupakan contoh persona dari aplikasi absensi yang saya buat, yaitu dimana dapat lihat pada gambar, dapat biodatanya, kemudian goal,
begin point dan pin point seperti pada penjelasan, yaitu minimal komponen yang harus terdapat pada persona. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu pembahasan desain aplikasi. Yang pertama terdapat wireframe. Nah, wireframe sendiri adalah sketsa kasar tentang tampilan situs web atau aplikasi. Biasanya ditampilkan dengan garis abu-abu, kotak, warna, dan placeholder. Mirip dengan sketsa arsitektur sebuah bangunan, sketsa sebuah bangunan yang melibatkan banyak pekerjaan dari banyak peserta untuk diubah menjadi proyek yang sangat cocok untuk digunakan pada tahap brainstorming atau desain yang sangat awal. Nah, yang pertama itu wireframe halaman login, di mana pada halaman login ini merupakan halaman yang digunakan user untuk dapat masuk ke dalam halaman utama dengan memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan pada halaman register. Nah, ini merupakan wireframe halaman register, di mana user dapat mendaftarkan akun dengan memasukkan username, password, nama, dan email. Kemudian setelah berhasil melakukan registrasi, user dapat melakukan login pada halaman login. Selanjutnya, wireframe halaman dashboard user. Ini merupakan tampilan dashboard, yaitu setelah user berhasil melakukan login, maka akan ditampilkan halaman dashboard seperti gambar, di mana dalam halaman dashboard, user dapat melihat profil pribadi, melihat waktu, serta dapat melakukan proses absensi, baik itu absensi pulang maupun absensi datang. Nah, ini pada gambar yang di kiri ini merupakan tampilan dashboard saat user berhasil melakukan absensi, akan terdapat tampilan berhasil. Kemudian selanjutnya, jika user sudah berhasil melakukan absensi, maka tulisan akan berubah menjadi sudah absen datang. Selanjutnya yang keempat itu wireframe halaman data pribadi. Pada halaman ini, user dapat mengedit informasi pribadi seperti username, password, nama, jabatan, email, nomor telepon, dan tentang pribadi user. Kemudian selanjutnya wireframe halaman riwayat absensi. Pada halaman riwayat absensi, user dapat melihat daftar riwayat absensi yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu wireframe halaman form izin atau cuti, di mana pada halaman ini user dapat melakukan pengajuan izin atau cuti kerja dengan melengkapi form pengajuan tersebut dengan memilih tanggal, tipe izin cuti, keterangan izin, kita dapat melampirkan dokumen. Kemudian yang ketujuh yaitu wireframe halaman riwayat izin atau cuti. Pada halaman ini, user dapat melihat riwayat izin atau cuti yang sudah diajukan oleh user. Kemudian user dapat melihat status izin dari pengajuan tersebut, apakah diterima, apakah ditolak. Kemudian selanjutnya wireframe halaman semua izin atau cuti, di mana pada halaman ini user dapat melihat daftar riwayat izin atau cuti yang dilakukan oleh semua karyawan. Kemudian dapat dilihat sesuai kategori masing-masing. Ada kategori 1, kategori 2, dan seterusnya. Sehingga memudahkan melihat rekan kerja dari user yang berhalangan hadir ke kantor. Selanjutnya mockup. Mockup disebut desain dengan presisi tinggi berisi informasi gambar, pewarnaan, dan tipografi, namun masih statis atau gambar. Untuk membuat mockup bisa menggunakan tools seperti Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Mirip dengan wireframe, mockup berbentuk statis dan tidak dapat diklik. Mockup memungkinkan perancang UI untuk mengumpulkan feedback pada bagian dari tampilan visual aplikasi dengan cara yang cepat. Nah, di sini untuk mockup sendiri saya menggunakan aplikasi Figma. Ini merupakan mockup dari halaman login. Nah, perancangan halaman login ini menggunakan ukuran standar website yaitu 1440 px dikali dengan 1024 px, kemudian menggunakan warna fill dasar kuning dan button berwarna kuning serta menggunakan font Telex. Ini merupakan tampilan mockup dari halaman register, sama seperti halaman login. Di sini menggunakan warna fill dasar kuning, kemudian button kuning, kemudian fontnya juga Telex. Dan ini merupakan mockup halaman dashboard user, di mana perancangan pada halaman dashboard user ini menggunakan warna dasar putih, kemudian pada button absen datang dan absen pulang memiliki warna yang berbeda untuk membedakannya dengan menggunakan kode warna masing-masing.
Ini merupakan tampilan mockup saat user tidak berhasil melakukan absensi, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ini mockup halaman data pribadi, di mana pada halaman ini yaitu menggunakan warna dasar putih, kemudian dengan button dengan kode warna F5D14A. Kemudian ini merupakan mockup halaman riwayat absensi. Pada halaman ini yaitu memiliki warna dasar putih, serta pada kolom status dengan font yang berwarna hijau untuk status tepat waktu dan merah untuk status di luar waktu saat melakukan absensi. Kemudian ini merupakan mockup dari halaman form izin atau cuti, di mana perancangan halaman form izin atau cuti memiliki warna dasar putih, kemudian memiliki button dengan kode warna yaitu FBECBC. Kemudian selanjutnya mockup halaman riwayat izin atau cuti, di mana perancangan ini memiliki warna dasar putih dan pada kolom status izin menggunakan warna kode 01E50A. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu mockup halaman semua izin atau cuti, di mana pada halaman ini yaitu memiliki warna dasar putih, kemudian pada kolom sisa waktu menggunakan kode warna 01E50A. Nah, di mana pada halaman ini yaitu user dapat melihat sesuai kategori masing-masing, baik itu kategori sakit, kategori pribadi, kategori libur, dan kategori tahunan. Jadi lebih memudahkan user untuk melihat kategori dari karyawan yang izin atau cuti. Kemudian selanjutnya prototype. Prototype adalah mockup yang sepenuhnya interaktif dan fungsional dengan UI dengan ketelitian tinggi. Interaksi animasi yang kaya. Pada tahap prototype, mockup dikembangkan lagi menjadi tampilan nyata berbentuk program simulasi, di mana pengguna seolah-olah menggunakan aplikasi nyata yang bisa diklik tombol, pindah halaman, melihat detail, dan lain-lain. Ini adalah proses terakhir dari produk situs web atau aplikasi, jadi sangat ideal untuk digunakan menguji potensi masalah aplikasi sebelum pindah ke tahap pengembangan. Baik, untuk link prototype bisa kita coba di sini. Baik, ini merupakan halaman login, di mana sebelum login, jika belum mempunyai akun, kita bisa melakukan register terlebih dahulu. Kemudian jika sudah berhasil melakukan register, kita melakukan login, kemudian akan tampil pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat waktu kita melakukan absensi, kemudian data pribadi, kemudian user juga dapat melakukan absensi, baik itu absensi datang dan absensi pulang. Kita coba jika user melakukan absensi datang, maka akan tampil seperti ini, kemudian akan berganti menjadi sudah absen datang. Lalu user juga dapat mengedit data pribadi pada halaman data pribadi. Kemudian user dapat melihat riwayat absensi, baik itu absensi datang, absensi pulang, maupun user yang tidak hadir. Kemudian pada form izin atau cuti, user dapat memasukkan tanggal melakukan izin atau cuti, kemudian berapa lama, kemudian memasukkan tipe izin atau cuti, kemudian keterangan izin, dan juga dapat melampirkan file untuk melengkapi keterangan izin atau cuti tersebut. Kemudian izin atau cuti saya ini merupakan riwayat izin atau cuti dari user, dan user dapat melihat apakah status izinnya itu di approve atau ditolak oleh atasan. Kemudian selanjutnya semua izin atau cuti, di mana di sini user dapat melihat semua daftar riwayat karyawan yang melakukan izin atau cuti, baik sesuai kategori masing-masing yaitu sakit, pribadi, libur maupun tahunan. Kemudian user dapat melakukan logout. Baik, sekian demo dari prototype. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari perancangan user interface aplikasi absensi karyawan berbasis website dengan menerapkan metodologi user-centered design, dapat disimpulkan bahwa aplikasi absensi dan pengajuan izin karyawan berbasis website dapat menjadi media informasi dalam pendataan kehadiran karyawan yang efektif dan efisien.
Aplikasi absensi tersebut memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola data absensi karyawan, di mana saat karyawan melakukan proses absensi, tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran waktu dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.